bahwa suaminya telah menyiksanya dengan kejam, dan suatu malam suaminya menyerangnya dalam kemarahan hanya karena Elva tidak memasakkan daging untuk makan malam suaminya, dan suaminya pun langsung mematahkan lehernya. Begitu penjelasan Elva sambil memutar kepalanya ke belakang. Setelah menjelaskan kronologi kematiannya kepada ibunya, kemudian hantu Elva berbalik dan berjalan pergi, menghilang dalam kegelapan sambil memandang ibunya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih sudah mampir di channel ini. Nama saya Mila. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah subscribe di channel ini. Itu bisa menjadi dukungan buat saya agar lebih semangat lagi untuk membuat video. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai kisah seorang hantu wanita yang mengungkap misteri atas pembunuhan dirinya. What? Bagaimanakah kisah selengkapnya? Berikut ulasannya. The Greenbrier Ghost adalah nama yang populer diberikan pada tersangka seorang hantu wanita muda di Greenbrier County, West Virginia, Amerika Serikat, yang dibunuh pada tahun 1987. Pada awalnya, pengadilan memutuskan bahwa penyebab kematiannya adalah hal yang alamiah. Namun, pengadilan kemudian menyatakan bahwa wanita tersebut telah dibunuh oleh suaminya. Menurut kesaksian ibu korban yang menyatakan roh putrinya telah mengungkapkan penyebab kematiannya yang sebenarnya. Elva Zona Hester adalah seorang korban pembunuhan yang lahir di Greenbrier County sekitar tahun 1873. Informasi mengenai masa kehidupan awalnya sangatlah minim. Dia dibesarkan di dekat Richmond dan diketahui bahwa dia melahirkan seorang anak di luar nikah pada tahun 1895. Dan pada bulan Oktober tahun 1886, Elva Zona Hester bertemu dengan Erasmus Stribling Troutsu. Ia adalah seorang pandai besi yang bekerja di salah satu toko James Crookshanks. Tidak lama setelah mereka bertemu, keduanya pun jatuh cinta dan segera menikah. Walaupun pernikahan keduanya ditentang oleh Jane Hester, Mary, yaitu ibu dari Zona Hester. Setelah menikah, pasangan Elva Zona Hester dan Erasmus Stribling Troutsu hidup damai, namun hanya untuk waktu yang singkat, hanya sekitar 3 bulan saja. Sampai pada tanggal 23 Januari tahun 1897, Elva Zona Hester ditemukan tewas oleh seorang anak laki-laki tetangganya yang disuruh ke rumah Zona Hester karena suatu keperluan. Sesampainya di sana, anak laki-laki tersebut menemukan Elva dalam keadaan yang tidak wajar. Kepalanya miring, kedua kakinya lurus. Satu tangannya tergeletak di samping tubuhnya, sementara tangan lainnya berada di dadanya. Anak itu terdiam sesaat, tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Awalnya anak laki-laki itu mengira Elva sedang tertidur di lantai. Ia pun melangkah dan mencoba mendekatinya. Kemudian ia memanggilnya dengan pelan, "Misu, Misu," namun Elva tidak merespon. Anak laki-laki itu pun panik dan berlari keluar rumah untuk memberitahu ibunya. Setelah mendengar kabar yang mengejutkan dari putranya, ibu dari anak laki-laki tersebut segera memanggil seorang dokter. Namun dokter yang dipanggil tidak kunjung datang. Sekitar 1 jam kemudian, Dr. Knapp
datang ke rumah Su. Ketika ia tiba, Su sudah kembali ke rumahnya. Ia pun membawa jasad istrinya ke dalam kamar tidur. Ia mulai membersihkan dan memakaikan pakaian. Setelah itu, ia membaringkan jasad istrinya di tempat tidur. Kemudian, dia mempersiapkan jasad istrinya untuk pemakaman. Su mendandani jasad istrinya dengan gaun berleher tinggi, dengan kerah kaku, dan menempatkan selendang untuk menutupi wajahnya. Ketika Dr. Nap hendak memeriksa jasad Elva, Su tiba-tiba membuai kepala istrinya, kemudian ia menangis. Kemudian ketika Dr. Nap mencoba memeriksa leher dan kepala Elva, Su memberontak. Akhirnya Dr. Nap pun menyerah dan tidak ingin mengganggunya lagi, sehingga ia pun meninggalkan Su. Dr. Nap tidak menemukan ada yang salah pada bagian-bagian tubuh Elva. Dr. Nap juga sebelumnya telah merawat Elva selama beberapa minggu, sehingga ia memutuskan dan mengubah penyebab kematiannya dari pingsan berkepanjangan menjadi komplikasi masa kehamilan. Setelah itu, jasad Elva dibawa ke rumah masa kecilnya. Elva dimakamkan pada tanggal 24 Januari tahun 1897 di pemakaman lokal yang sekarang dikenal sebagai pemakaman Methodist Chapel Soule. Selama masa pemakaman istrinya, Su seringkali bertingkah aneh. Ia berjalan di dekat peti mati dan tidak mengizinkan siapapun untuk mendekati peti mati. Ia kemudian melakukan sesuatu pada kepala dan leher Elva, terutama saat dia meletakkan bantal di satu sisi kepalanya dan kain yang digulung di sisi lain. Dia menjelaskan kepada para tamu bahwa itu akan membantu istrinya untuk beristirahat lebih mudah. Su juga kemudian mengikatkan syal besar di leher Elva yang sebenarnya tidak cocok dengan gaun pemakamannya. Ia menjelaskan dengan sangat sedih kepada para tamu sambil bercucuran air mata bahwa itu adalah favorit istrinya. Namun ketika saatnya untuk memindahkan jenazah ke pemakaman, beberapa orang memperhatikan bahwa kepala Elva tampak tidak nyaman. Tingkah Su selama prosesi pemakaman itu sangat aneh, namun orang-orang tidak ada yang mencurigainya dan malah menganggap itu sebagai bagian dari prosesi pemakaman. Su juga dikenal sebagai sosok yang baik dan disukai oleh orang-orang di sekitarnya. Selama prosesi pemakaman, orang-orang tidak ada yang mencurigai tingkah laku aneh Su. Namun, Mary Jane Hester, ibu dari Elva Sona Hester, mencurigai tingkah aneh Su. Selama mereka menikah, Mary Jane Hester memang tidak pernah menyukai Su. Bahkan tanpa adanya bukti apapun, dia sangat yakin bahwa Su adalah orang yang telah membunuh putrinya. Mary Jane sangat berharap kalau Elva putrinya bisa bangkit dari kematian dan memberitahunya apa yang sebenarnya terjadi. Ia kemudian berdoa agar entah bagaimana caranya Elva bisa kembali dari kematian dan mengungkapkan kebenaran mengenai kematiannya. Dia berdoa setiap malam selama berminggu-minggu hingga akhirnya doanya pun terjawab. Mary Jane Hester mengatakan kalau putrinya itu muncul dalam mimpinya selama 4 malam berturut-turut dan bercerita. Awalnya rohnya muncul berupa cahaya yang terang, kemudian perlahan-lahan mulai membentuk sosok manusia dan membuat ruangan menjadi terasa lebih dingin. Hantu Elva mengaku kepada ibunya bahwa suaminya telah menyiksanya dengan kejam dan suatu malam suaminya menyerangnya dalam kemarahan hanya karena Elva tidak memasakkan daging untuk makan malam suaminya dan suaminya pun langsung mematahkan lehernya. Begitu penjelasan Elva sambil memutar kepalanya ke belakang.
Setelah menjelaskan kronologi kematiannya kepada ibunya, kemudian hantu Elva berbalik dan berjalan pergi, menghilang dalam kegelapan sambil memandang ibunya. Setelah mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai kematian putrinya, Mary Jane Hester langsung pergi ke jaksa penuntut lokal. Akhirnya kasus yang tadinya sudah ditutup mulai dibuka lagi. Dan John Preston adalah orang yang meminta kasus itu untuk dibuka lagi. Tidak diketahui apakah John Preston mempercayai kisah hantu itu atau tidak. Tapi Mary Jane berhasil membujuknya untuk mulai menanyai orang di seluruh kota. Tetangga-tetangga Sue dan teman-temannya mengatakan tentang kebiasaan aneh Sue ketika berada di pemakaman. John Preston sendiri pergi menemui dan berbicara dengan Dr. Knapp. Dan Dr. Knapp mengakui bahwa pemeriksaannya kepada jasad Elva sebenarnya tidak lengkap. Hal ini dipandang sebagai pembenaran yang cukup untuk melakukan otopsi. Akhirnya John Preston melakukan otopsi secara lengkap. Dan beberapa hari kemudian, jasad Elva digali, meskipun Sue menyampaikan keberatannya. Kemudian mulailah dilakukan penggalian terhadap makam Elva, dan juri pemeriksaan juga mulai dibentuk. Jenazah Elva diperiksa pada tanggal 22 Februari tahun 1897 di gedung sekolah satu kamar setempat. Dr. Knapp dan 2 orang dokter lainnya membaringkan jasad Elva di gedung sekolah untuk dilakukan pengujian. Otopsi terhadap jasad Elva dilakukan selama 3 hari, dan ternyata leher Elva memang telah patah. Menurut laporan koran lokal, The Pocahontas Times yang diterbitkan pada tanggal 9 Maret tahun 1897, menyatakan bahwa pada tenggorokan terdapat bekas jari yang mengindikasikan bahwa dia dicekik. Lehernya bergeser antara tulang belakang pertama dan kedua. Tulang belikat robek dan putus. Batang tenggorokan remuk pada titik di depan leher. Atas kekuatan bukti ini dan perilaku Sue ketika pemeriksaan, Sue pun ditangkap atas tuduhan membunuh istrinya. Jelas bahwa kematian Elva tidak alami. Sue ditahan di penjara di Lewisburg sambil menunggu persidangannya dimulai. Selama waktu itu, John Preston melanjutkan investigasi dan mulai menyelidiki masa lalu Sue. Dia pun mendapatkan lebih banyak informasi mengenai masa lalu Sue. Dia pun mengetahui bahwa Sue pernah menikah 2 kali sebelumnya. Pernikahan pertamanya berakhir dengan perceraian saat Sue dipenjara karena mencuri kuda. Istri pertamanya itu kemudian menjelaskan kepada polisi bahwa Sue sangatlah kasar dan seringkali memukulinya. Sedangkan istri keduanya meninggal secara misterius kurang dari setahun setelah mereka menikah. Dan Elva Sona Hester adalah istri ketiganya. Sebelumnya ketika berada di penjara, Sue pernah membual bahwa ia akan menikah 7 kali selama masa hidupnya. Kematian istri keduanya dan sejarah kekerasan Sue memiliki hubungan yang tipis, tapi cukup bagi John Preston untuk menggiringnya ke pengadilan. Akhirnya Mary Jane Hester menjadi saksi. Namun, John Preston berusaha menghindari bagian mengenai hantu putrinya karena akan dianggap hanya sebagai desas-desus belaka dan tidak mungkin untuk dijadikan bukti di pengadilan. Namun, untuk membuktikan bahwa cerita mengenai hantu Elva tidak benar adanya dan tidak dapat dipercaya, pengacara Sue menanyakan kepada Mary Jane Hester secara ekstensif mengenai kunjungan hantu putrinya tersebut. Setelah Mary Jane Hester menceritakan mengenai hantu putrinya di pengadilan, banyak anggota masyarakat yang hadir di persidangan tersebut tampak percaya pada cerita Mary Jane Hester, dan Sue pun tidak melakukan apa-apa untuk membela dirinya.
Ia hanya mengoceh dan meminta kepada para juri untuk melihat ke wajahnya dan mengatakan kalau dia benar bersalah. Hal itu ia lakukan untuk mendapatkan simpati dari para pengunjung yang hadir di persidangan. Namun pernyataan dan sikapnya tersebut tidak membantu dan tidak membuat para pengunjung sidang untuk bersimpati kepadanya. Hanya dalam waktu 1 jam 10 menit, para juri berunding dan kemudian menjatuhkan putusan bersalah terhadap Su. Su pun mendapatkan hukuman penjara seumur hidup. Setelah Su dipindahkan ke penjara negara bagian Virginia Barat di Brownsville, dia berada di sana selama 3 tahun, sampai akhirnya dia pun meninggal pada tanggal 13 Maret 1900 sebagai korban dari wabah campak yang menyerang penjara kala itu. Dia pun dimakamkan di kuburan tak bertanda di pemakaman setempat. Nyonya Hester tidak pernah menarik kembali cerita hantu mengenai putrinya, dan ia pun meninggal pada bulan September tahun 1916. Sedangkan arwah Elva tidak pernah lagi terlihat di daerah itu. Negara bagian West Virginia telah mendirikan penanda sejarah negara bagian di dekat pemakaman tempat Elva Sonasu dimakamkan. Dimakamkan di pemakaman terdekat adalah Sona Hester Su. Kematiannya pada tahun 1897 dianggap wajar sampai rohnya menampakkan diri kepada ibunya untuk menggambarkan bagaimana dia dibunuh oleh suaminya Edward Su. Otopsi pada tubuh yang digali memverifikasi akun penampakan itu. Edward Su yang dinyatakan bersalah atas pembunuhan dijatuhi hukuman penjara negara bagian. Dan kasus pengadilan yang tidak biasa itu menjadi satu-satunya kasus di mana hantu membantu memenjarakan seorang pembunuh. Itulah tadi kisah mengenai hantu seorang wanita yang mengungkapkan misteri kematiannya sendiri dengan datang ke mimpi ibunya selama 4 hari berturut-turut, sehingga akhirnya diketahui bahwa suaminya lah tersangka di balik kasus kematiannya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kalian. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa di subscribe, kemudian klik loncengnya supaya kalian tahu bila saya mengupload video terbaru. Dan jangan lupa di like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalam.